Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Herpi Rahman SMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1 dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah berkenan mendengarkan sesi presentasi pada kelompok kami hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Awaliani selaku moderator dan juga presentator. Tentunya saya tidak mungkin sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Ada Aulia, ada Dimas, ada Mia, ada Silvi, dan ada juga Salsa. Baik, pada sesi presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai auditing, jasa insurance, dan profesi akuntan publik. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke pembahasan materi yang pertama yang akan langsung disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian dari auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi keuangan suatu entitas oleh auditor yang kompeten dan independen untuk menilai kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Maka entitas ekonomi dapat berupa PT, CV, FA, atau lembaga pemerintah. Bukti audit dapat berupa pernyataan, lisan, maupun komunikasi tertulis, ataupun hasil dari pengamatan. Bukti hasil audit kemudian dapat dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Maka, manfaat dari audit ini adalah untuk menyajikan informasi keuangan, sedangkan auditing menilai kesesuaian informasi tersebut dengan aturan atau standar yang berlaku. Materi selanjutnya akan disampaikan langsung oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, saya Mia Amelia Putri akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis audit. Yang pertama, ada audit atas laporan keuangan atau financial audit. Merupakan audit yang bertujuan untuk menilai apakah laporan keuangan suatu perusahaan telah disusun secara wajar atau sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum seperti PSAK. Dalam proses ini, auditor akan memeriksa serta memverifikasi informasi keuangan yang disusun oleh pihak manajemen. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya oleh para pengguna laporan, seperti investor, kreditur, maupun pihak lain. Dengan adanya audit laporan keuangan, risiko kesalahan atau ketidakakuratan di informasi dapat dikurangi, sehingga pihak yang menggunakan laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Yang kedua, itu ada audit operasional. Audit operasional merupakan audit yang dilakukan untuk menilai kegiatan operasional dalam suatu organisasi. Audit ini berfokus pada penelaahan prosedur, metode kerja, serta sistem yang digunakan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Tujuan dari audit operasional adalah untuk menilai apakah kegiatan operasional telah berjalan secara efisien atau efektif. Dari hasil audit tersebut, auditor biasanya akan memberikan rekomendasi atau saran perbaikan yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan kualitas operasional organisasi. Yang terakhir ada audit ketaatan. Audit ketaatan merupakan audit yang dilakukan untuk menilai apakah suatu organisasi telah menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut dapat berasal dari dalam organisasi seperti kebijakan perusahaan maupun dari pihak luar seperti pemerintah, bank, atau pihak lainnya. Melalui audit ini, auditor dapat memastikan bahwa organisasi telah mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, audit ketaatan dapat membantu organisasi menghindari pelanggaran terhadap peraturan serta meminimalkan risiko yang terjadi. Auditor adalah seseorang profesional yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi, dan memberikan opini atas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap kebijakan serta peraturan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis auditor. Yang pertama, kantor akuntan publik terdaftar, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab atas kinerja audit laporan keuangan bagi semua perusahaan publik, perusahaan-perusahaan besar, dan beberapa perusahaan kecil dan organisasi nirlaba. Yang kedua, auditor pemerintah,
yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari program atau proyek pemerintah. Di Indonesia ada beberapa lembaga yaitu BPKP, BPK, serta izin pada departemen-departemen pemerintah. Yang ketiga, auditor pajak, yaitu auditor yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegasan hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Di Amerika ada Internal Revenue Service (IRS), sementara di Indonesia dilaksanakan oleh KPP dan KARIPKA sebagai tenaga teknis pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Yang terakhir, internal auditor, yaitu auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Sebagai contoh, di BUMN yang ada di Indonesia yaitu unit SPI yang menangani hal tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jasa ansuran. Jasa ansuran adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa semacam ini dianggap penting karena penyediaan jasa oleh pihak independen, akuntan atau konsultan profesional untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan ini, baik laporan keuangan maupun non-keuangan, dapat dipercaya dan relevan. Selanjutnya, mengenai perbedaan jasa ansuran dengan jasa audit. Jasa audit diberikan oleh akuntan profesional untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan, sehingga hanya berfokus kepada masalah keuangannya saja. Sedangkan jasa ansuran selain berfokus kepada masalah keuangan, jasa ini juga berfokus kepada keterkaitan dengan lingkup luas informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Selain mencakup aspek keuangan, juga mencakup informasi non-keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan. Misalnya, penilaian atas sistem pengendalian internal, kualitas informasi manajemen, kepatuhan terhadap regulasi, atau bahkan keberlanjutan, dengan tujuan memberikan keyakinan bahwa informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dapat dipercaya. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan akuntan publik. Akuntansi publik adalah seni mencatat atau proses pembukuan, pencatatan, klasifikasi, analisa, peringkasan, serta mengkomunikasikannya agar informasi dapat tersampaikan, khususnya mengenai keuangan pemerintah yang pastinya harus dilakukan secara detail dan agregat. Akuntan publik sendiri adalah seorang akuntan yang bekerja secara independen dan memiliki izin praktik resmi dari pemerintah. Selain bekerja secara individu, akuntan publik juga biasanya tergabung dalam kantor akuntan publik atau KAP, yaitu organisasi yang berisi beberapa akuntan publik yang bekerja bersama untuk memberikan layanan audit dan asuransi. Peranan akuntan publik sangat penting karena masyarakat, perusahaan, maupun pihak lain seringkali bergantung pada pendapat akuntan publik sebelum memberikan kepercayaan terhadap laporan keuangan suatu organisasi. Pada slide ini dijelaskan beberapa contoh peran akuntansi publik dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Peran akuntansi publik pertama yaitu mengidentifikasi serta mengarahkan dengan efektif sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya pengawasan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan dengan tepat. Kedua, memberikan keputusan yang terkait dengan penggunaan sumber daya, termasuk di dalamnya mengidentifikasi bidang keputusan rumit serta penetapan tujuan dan sasaran entitas. Dalam hal ini, akuntansi membantu mengidentifikasi berbagai bidang keputusan yang cukup kompleks, serta mendukung penentuan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu entitas. Ketiga, memberikan laporan atas kepemilikan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh organisasi. Laporan ini bertujuan agar pihak manajemen maupun pihak terkait dapat mengetahui kondisi serta penggunaan sumber daya tersebut secara jelas dan transparan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.